Piye lah mau mateni? Niku tak gorok, Mas. Tak gorok apa nih sih? Niki nek napa gulune riyen. Gulune tak gorok sih. Nggih. Terus bar kuwi Lek gorong nggo apa? Meto pisau. Nggo pisau. Nggo pisau Kayak apa? pisau gede, Nggih, pisau gede. pater karo gendeng. Nggo pisau sing gede kuwi. Terus gede niku. Nah, terus bar kuwi tak piyake. Nggih, bar niku tak dimutilasi niku teng kamar mandi. Mutilasi nang kamar mandi, lah mutilasi nganggo pisone gede kuwi ya. Nggih. Lah ngeleti yo nggo kuwi. Kater enten gunting. Terus getihe Gede kan milite ngene alirane niku. Baru beberapa hari yang lalu ya, kita bahas tentang kasus pembunuhan yang diikuti dengan mutilasi yang dilakukan oleh seorang driver ojek online kepada rekan satu kamarnya, yang tubuhnya dipotong menjadi 4 bagian, termasuk kepalanya yang dibuang di sebuah sungai, dan bagian tubuh lainnya dimasukkan dalam koper dan dibuang di pinggir jalannya. Dan hari ini ada lagi kasus mutilasi yang dilakukan oleh seorang pria. Korbannya ini adalah seorang wanita cantik yang dikenal oleh pelaku melalui akun Facebook. Pelakunya adalah Heru Prasetyo dan korbannya adalah Ayu Indraswari yang berumur 34 tahun. Mereka ini berkenalan melalui akun Facebook dan akhirnya mereka memutuskan untuk bertemu di sebuah hotel. Kasus ini terjadi di Sleman, Yogyakarta. Dan sebelum kasus ini terbongkar dan sebelum mereka bertemu untuk yang kedua kali, dia sudah pernah menggunakan jasa dari si wanita ini, si korban ini ya. Dan setelah didalami ternyata motifnya dikarenakan si Heru ini mempunyai hutang melalui pinjaman online sebesar 8 juta rupiah. Dan tujuan dia memutilasi, membunuh si wanita ini yaitu untuk mendapatkan harta dari si korban ini. Dan ada motor yang dibawa kabur beserta handphone. Dia menulis secari kertas dan merasa bahwa dia itu meminta maaf kepada semua orang yang sudah dibikin dia jengkel ya. Di situ seolah-olah si Heru ini mengakui bahwa dialah pelaku dari kasus itu dan dia melakukannya secara sadar karena terlilit hutang tadi. Dan di surat tersebut dia merasa bahwa dia siap untuk dipenjara ya. Dia seolah-olah itu sudah mengetahui bahwa ini akan berakhir di penjara atau dia bakal bunuh diri. Ini saya sudah bersama tersangka HP. Tersangka ini merupakan pelaku tindak kejahatan di Sleman yang viral beberapa waktu yang lalu. Mas HP, Ya, Anda kenapa melakukan pembunuhan seperti itu? pengen lari dari pinjaman online untuk melunasinya. Berarti sebelumnya Anda mempunyai rencana melakukan tindakan ini. Ya, itu sudah berencana. Setelah Anda melakukan kejadian itu, Ya, Anda berpikir sampai saat korban meninggal. Anda sampai seperti itu. Itu apakah Anda sebelumnya mempunyai pikiran akan melakukan kejahatan itu atau tidak? ya, sudah saya rencanakan semuanya. Rencanakan semua sampai kejadian seperti itu. Ya, Oke. Dan Anda dengan korban apakah mempunyai hubungan? tidak ada. Tidak ada. Saat ini Anda sudah ditahan. Apakah Anda menyesal? Sangat menyesal. Dan untuk keluarga korban, apa yang ingin Anda sampaikan? Saya ingin bertemu langsung kalau bisa dan meminta maaf Kepada siapa? kepada keluarga korban. Dengan keluarga Anda? Untuk kalau bisa saya ingin ketemu secepatnya. Saya ingin minta maaf untuk kelakuan saya yang seperti saat ini. Dan si korban yang bernama Ayu Indraswari ini, dia adalah seorang janda ya, yang mana dia sudah pernah menikah dan bercerai. Namun ada beberapa hal yang membuat orang tua setelah mendengar dari kasus mutilasi ini, orang tuanya itu sempat mengira bahwa yang melakukannya itu adalah mantan suaminya. Dan si Heru ini sebagai pelaku dari kasus ini, dia bekerja di sebuah penyewaan tenda. Dan dia memutilasi korbannya ini
di sebuah kamar mandi Wisma tersebut, dengan tujuan agar darahnya itu tidak bercecer kemana-mana dan mengalir melalui lubang yang ada di kamar mandi. Oke, kita akan masuk ke kronologi kasus mutilasi yang dilakukan oleh Heru Prasetyo terhadap korbannya yang bernama Ayu Indraswari. Tapi sebelum itu, intro dulu dan jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya, agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari video aku selanjutnya. Oke, kita masuk ke kronologi dari kasus mutilasi ini. Awalnya, si Heru ini menyewa sebuah wisma di Sleman ya, selama 6 jam dengan biaya 60.000 pada pukul 1 siang. Dan sekitar jam 2 siang, Heru ini meninggalkan penginapan untuk bertemu dengan si korbannya, si Ayu tadi. Jadi otomatis si Ayu dan Heru ini sudah janjian ya, sehingga si Heru ini menyewa sebuah kamar seorang diri, dan jarak 1 jam kemudian si Heru ini kembali menjemput si Ayu ini ya untuk dibawa ke wismanya. Nah, pada jam setengah 4 mereka datang ke penginapan yang sudah disewa Heru. Selanjutnya, Heru masuk ke kamar nomor 51, dan menurut keterangan dari si resepsionis wisma tersebut, mereka pada saat melihat si Heru dan si Ayu ini tidak melihat adanya percekcokan, pertengkaran, dan mereka terlihat seperti mesra-mesra aja gitu, seperti pasangan kekasih ya. Namun secara tidak terduga, ternyata Ayu korban pembunuhan oleh si Heru secara sadis pada hari itu. Dan awal kejadiannya adalah pada saat si Heru ini memukul bagian belakang kepala Ayu Indraswari ini dengan sepotong besi yang sudah disiapkannya. Setelah korban tidak berdaya, pelaku ini melakukan penyayatan di bagian leher dengan menggunakan pisau komando atau pisau bayonet. Setelah itu pelaku membawa korban ke kamar mandi untuk dimutilasi dengan alat-alat yang sudah disiapkan berupa gergaji, cutter, pisau komando, hingga gunting. Nah, karena dirasa apa yang sudah dikerjakan Heru ini ternyata memakan waktu yang lumayan lama ya. Dan dia sangat kebingungan sehingga pada saat itu dia memperpanjang waktu di penginapan itu sampai jam 10 malam. Lanjut di pukul setengah 9 malam, Heru keluar dari penginapan. Mungkin dia sudah selesai ya, melakukan pemotongan tubuh dari si Ayu tadi. Dan dia merasa lapar sehingga Heru ini keluar dari penginapan. Dia menuju ke sebuah warung makan, Warmindo, untuk mengisi perutnya. Namun sesampainya di warung itu, Heru baru sadar bahwa dia tidak membawa uang. Nah, pada saat itu, Heru pun balik lagi ke wisma tempat dia menginap tadi bersama si Ayu. Karena dia lupa nggak membawa uang tadi, dan di situ akhirnya dia mengambil uang milik korban. Dan Heru pun balik lagi ke tempat dia pesan makanan tadi. Pada jam 9 malam, Heru pergi melalui ojek online untuk mengambil sepeda motor milik korban yang diparkir di sebuah rumah sakit di Yogyakarta. Setelah mengambil motor korban, Heru sempat melewati lokasi penginapan untuk ngecek lagi apakah sudah ada polisi yang datang atau belum. Sesudah itu, dia kembali ke mes tempat tinggalnya di wilayah Ngemplak, Sleman, karena pada saat itu dia tinggal di mes tempat dia bekerja. Mereka awalnya berkenalan melalui media sosial Facebook pada November 2022. Dari perkenalan itu mereka beberapa kali bertemu, bahkan hingga berhubungan intim ya. Setelah petugas ngecek ke kamar tempat si Heru ini nginap tadi ya, dan setelah dibuka oleh petugas dari Wisma Hotel tersebut, dan setelah diperiksa ada beberapa ceceran darah yang ada di spray ya. Petugas dari Wisma tersebut sangat kaget karena di situ pada saat petugas tersebut ngebuka kamar mandinya, terlihat sangat jelas sekali tergeletak mayat seorang perempuan yang mana bagian tubuhnya itu sudah terpisah ya, terpotong menjadi 62 bagian kecil-kecil dan 3 bagian besar. Dan adapun penetapan tersangka didasarkan pada keterangan saksi, terutama dari penjelasan penjaga Wisma. Lalu barang bukti lain berupa surat penyesalan di kamar mes milik tersangka di Ngemplak, Sleman.
Akhirnya pelaku dari kasus pembunuhan ini yang bernama Heru tersebut ditangkap oleh polisi di kamar mesnya. Dan dia ditangkap tidak ada perlawanan karena pada saat itu juga dia lagi tertidur. Dan si Heru ini ditangkap oleh kepolisian pada tanggal 21. Jadi berjarak 4 hari dari pertama kali dia masuk ke Wisma tempat dia melakukan pembunuhan di tanggal 18.